ya. Konten konten apapun yang ada di sesi yang kami adakan itu tidak menjamin 100%, tidak memberikan jaminan teman-teman akan lolos jika mengikutinya gitu. Jadi nanti ambil yang baiknya aja menurut teman-teman, disesuaikan lagi sama diri teman-teman masing-masing ya. Hikmahnya ya, Beb. Ambil hikmahnya aja gitu ya. Oke, mungkin kemarin yang sudah ikut sesi sebelumnya mungkin udah tahu ya sama Mas Oki. Mungkin bisa kenalan sedikit Mas, biar ada sapaan-sapaannya aja sih gitu, biar lebih kenal. Karena kalau nggak deket, kalau nggak kenal makanya kenalan dulu katanya. Kalau nggak kenal Kalau maka nggak deket gitu ya. Kalau kenal nggak nggak kenal sayang. kenalan dulu, Oh, kenalan salah. dulu lah. Kalau Masa nggak kenal langsung maka nggak sayang? berantem. Iya. Oke, suara kalau yang ini suara jelas nggak? Apa masih putus-putus? Lumayan Bagus. jelas Mas, oke. Halo teman-teman, Ma Ulfa dan Baby, juga ada Mbak Citra. Salam kenal dan teman-teman juga. Perkenalkan saya Oki Trihandoko, biasa dipanggil Oki. Saya award di LPDP yang saat ini sedang ada di Cardiff di Wales. Ngambil jurusannya Master of Journalism, Media and Communication di Cardiff University. Oke, thank you Mas Oki atas perkenalan singkatnya. Wah, selanjutnya ada ibu kita tercinta. Ibu kita Kartini kali ya. Nanti aku manggilnya Mbak apa manggil ibu ini biar lebih enaknya. Aduh, berat ini. Sis. Atau manggil kakak aja, sis ya, sis. Ya kalau di mata Garuda katanya panggilannya sis bro. Kayak di PSI itu mah. Iya. Ya, Aduh. aku ngerasa agak nggak sopan ya kalau manggil sis. Gimana Mbak? Oke. Mbak, the floor is yours. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Oki, Mbak Baby, dan juga teman-teman Iwardi lain, juga teman-teman yang hadir di Zoom meeting malam ini. Perkenalkan ya, nama saya Ulfa Sari Raffesia. Cuma di sini saya singkat sengaja Ulfa SR aja. Saya award di LPDP angkatan 2021 sama dengan Mbak Baby dan Mas Oki. Saat ini saya kuliah di program Doktor Matematika Universitas Gadjah Mada. Masuknya Februari 2021. 2022 ya. udah mau disertasi aja nih. Amin ya rabbal alamin. Segitu aja. Wah, luar biasa ya. Jadi karena yang diwawancarai hari ini juga kebetulan anak matematika nih ya. Wah, cocok banget ya sama Mbak Ulfa gitu. Wah, ada matematika juga tuh. Ada yang anak matematika di sini. Coba komen juga. Wah, ada juga tuh Mas Sugeng. Mbak Baby nggak ngaku? Oh, bukan, aku anak IT sekarang. Aku anak IT, oke. Beskop. Wah, ini untuk sekedar informasi ya teman-teman, di room ini juga banyak teman-teman awardi lain yang juga bergabung gitu. Jadi nanti mungkin jadi sesinya mungkin nanti seperti biasa kita di Discord ya Mas Oki ya. Ada sesi wawancara dulu, nanti baru di akhir ada review gitu ya. Oke. Gas Beb. Teman-teman boleh tanya juga nggak nih, katanya tadi ada yang tanya nih, kita boleh tanya apa cuma mendengarkan gitu? Gimana Mas? Tanyanya ntar aja setelah selesai wawancara, takutnya ntar Mbak Citranya bingung. Oh iya benar juga sih. Ya. Mungkin ini ya kalau ada yang mau titip gitu, tapi enggak semua dibacain maksudnya gitu ya Mas. Ya betul. Jadi Mbak Citra nanti fokusnya sama interviewernya aja, nggak usah ke kolom chat. Jadi teman-teman kalau mau titip, tapi tergantung ya interviewernya nyambung nggak nih sama yang lagi dibicarain. Gimana Mas Okim, Mbak Ulfa, mau dimulai? Yes. Oh ya, Boleh, Mbak Citra dulu belum kenalan loh Mbaknya. Oh iya. Apa mau langsung aja? Ngajeng grogi nih. Grogi. Katanya udah ini Mbak Citra udah cukup berpengalaman nih. Mbak Citra Belum, Mbak.
kuliah satunya angkatan berapa? Saya lulusan 2016. Lulusnya 2016, berarti sebelumnya kerja. Iya, betul. Kerja dulu. Oke, berarti ada pengalaman kerja nih ya. Wah, oke. Nah, Mungkin itu. teman-teman. Oke, mungkin saya serahkan ke dua interviewer kita ya, guys. Oke, Oke. silahkan Ini Mas. nggak di spotlight aja, Beb. Ini kayaknya kita doang yang open cam. Mau di spotlight tiga-tiganya? Ya, iya maksudnya tiga-tiganya aja. Oh, bentar ya. Sis Ulfa jangan lupa. Oh ya, ini udah belum? Oke, sip, aman. Oke, Oke, let's go. silahkan Mas. Yuk, Oke, oke, gimana ya? Mbak Ulfa mau duluan opening. Opening apa nih? Opening ceremony. Ya opening ini. Duluan deh. Oke, sip. Kan Oki udah pengalaman nih. Oke, selamat siang dengan Ibu Citra Wulanjani. Siang, Pak. Betul. Saya Citra Wulanjani. Oke, panggilnya apa Mbak? Panggilannya biasanya sehari-hari? Boleh dipanggil Citra, Pak? Oke, selamat datang Mbak Citra di sesi wawancara pada siang hari ini. Perkenalkan saya Oki dan rekan saya ada Ibu Ulfa. Kami yang akan menjadi pewawancara bagi interview pada siang hari ini. Sebelumnya gimana kabarnya Mbak Citra? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bapak. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menanyakan. Gimana Bu Ulfa, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai dan mungkin Mbak Citra bisa memperkenalkan diri kepada kami dalam bahasa Inggris mungkin, silakan. Okay, thank you. I'd like to thank you for you all, Mr. and Miss. My name is Citra Wulanjani. You can address me Citra. I'm from Blitar, but for several ago, I was the teacher in the rural areas, such as in Papua and Kalimantan. And for now, I plan myself to continue my study in Magister Statistics in the ITS for my priority. Thank you. Oke, terima kasih atas perkenalannya Mbak Citra dalam bahasa Inggris. Pertama-tama Mbak Citra akan mengambil ilmu statistika ya, betul ya? Betul, betul. Oke. Berdasarkan pengalaman yang telah saya peroleh beberapa tahun terakhir berkecimpung di dunia pendidikan sebagai praktisi pendidikan, saya melihat bahwa banyak masalah-masalah pendidikan di Indonesia yang belum teratasi. Padahal saya juga mengamati bahwa pemerintah telah melakukan segala bentuk upayanya dalam mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Dan juga jika dilihat dari data penilaian literasi, sains maupun matematika berdasarkan PISA maupun TIMSS, sayangnya Indonesia masih menempati urutan yang tergolong rendah. Nah, di sini saya melihat saya ingin melibatkan ilmu statistika untuk menilai sebenarnya faktor penyebab apa yang menyebabkan permasalahan pendidikan di Indonesia ini tidak kunjung teratasi secara signifikan. Selain itu juga dengan ilmu statistika, saya berharap berbagai data yang sudah ada itu dapat dilakukan pengolahan dengan semaksimal mungkin. Begitu Bapak yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kurang lebih kalau saya simpulkan, Mbak Citra ini akan membuat semacam apa ya, membuat data gitu ya. Nanti ketika misalnya dikasih apa ya, Mbak Citra ini akan membuat data statistika terkait kenapa pendidikan Indonesia ini tidak ini ya, nggak bagus lah istilahnya gitu ya.
Betul, kurang lebih saya ingin terlibat untuk mengolah dan mengumpulkan informasi secara tepat dengan menggunakan ilmu statistika untuk mengetahui sebenarnya apa yang masih bisa kita usahakan untuk membantu pemerintah di dalam bidang pendidikan seperti itu, Pak. Oke, sebenarnya kan kalau pemerintah sendiri kan sudah punya data via BPS ya, Mbak, Badan Pusat Betul, Statistik. Nah, betul. eh, apakah menurut Mbak Citra data-data yang diberikan oleh BPS ini masih kurangkah atau bagaimana? Jadi sehingga Mbak Citra harus belajar lagi tentang statistika gitu. Baik, terima kasih Bapak. Justru itu dari data-data yang sudah ada seperti data PPS, NPD, data neraca pendidikan daerah, dan juga beberapa data yang lainnya, itu mendorong saya ini terpacu bahwa angka putus sekolah di Indonesia kan masih cukup tinggi berdasarkan PPS dan NPD, seperti neraca pendidikan daerah tadi. Lalu juga angka literasi cukup rendah jika dilihat dari data PISA maupun TIMSS. Bahkan angka pengangguran pun tinggi dari BPS. Nah, saya melihat data-data ini sudah cukup banyak dan beragam, namun mengapa tidak kunjung teratasi dengan signifikan? Nah, itu yang ingin saya teliti lebih lanjut terkait dengan faktor penyebabnya dan apa yang masih bisa dimaksimalkan. Melihat juga Bapak, jika boleh saya tambahkan, di era revolusi industri seperti sekarang ini, Big Data tentu memegang peranan yang cukup besar. Dalam artian, sudah banyak inovasi di berbagai bidang lainnya, selain pendidikan seperti bisnis ataupun di sektor lain yang mana memanfaatkan big data untuk pemetaan kebutuhan yang akurat. Nah, di sini saya melihat bahwa sebenarnya peran statistika bisa sangat dimanfaatkan untuk pendidikan untuk menilai sebenarnya apa kebutuhan mendasar dari pendidikan dan juga faktor-faktor apa yang menyebabkan sebenarnya upaya-upaya pemerintah ini belum secara maksimal terlaksana seperti itu. Maaf, Kira Mbak Mas, Citra sebenarnya punya ya. boleh saya tanya lebih dalam tentang data statistiknya? Oh, silakan. Maaf ya Mas Aki ya. Ya ini kan tadi menghubungkannya dengan big data ya. Eh, Sejauh mana pemahaman Anda tentang big data itu sendiri dan hubungannya dengan masalah kependidikan itu apa? Karena sejauh yang saya tahu ya kalau cuma untuk masalah pendidikan, big data mungkin nggak terlalu berpengaruh. Baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Sependek pemahaman saya, Big Data ini berkaitan dengan, maaf ini ada boleh saya lanjutkan? Baik, mohon maaf. Baik, pertanyaan mengenai kaitannya Big Data terhadap pendidikan ya Ibu. Saya melihat sependek pemahaman saya bahwa Big Data ini sangat bisa dimanfaatkan. Salah satu datanya terkait dengan untuk memetakan minat dan bakat jika saya boleh ambil contoh. Nah, untuk memetakan minat dan bakat siswa ini kan bisa melalui apa saja yang ditonton siswa, bacaan apa saja yang dibaca siswa, lalu terkait pertanyaan seperti apa yang Oke ya, sebenarnya big data ini kan kalau dari katanya saja big dan data, jadi data dalam kumpulan besar dan ini munculnya kan dari penggunaan internet ya, kurang lebih seperti itu. Terus jenis datanya banyak dan juga perubahan data setiap saat itu kan akan terrecord. Nah, kalau saya lihat di sini, sepertinya yang dimaksudkan itu bukan, saya belum terlalu paham gitu ya tentang apa hubungan antara big data dengan masalah pendidikan yang mau kamu gali di sini. Mungkin lebih ke data saja, cuma kalau big data kayaknya itu lebih kompleks itu, Mbak. baik Ibu. Mungkin jika bisa saya tambahkan, betul bahwa data-data yang terekam di internet itu sudah dapat dikategorikan oleh menjadi data-data di big data. Nah, ini saya melihat potensi bahwa sebenarnya pemerintah bisa memanfaatkan juga untuk informasi bahwa daerah ini minatnya di bidang apa, sekolah ini minatnya di bidang apa, sehingga mungkin pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan prestasi ataupun dari segi akademik tergantung dari potensi daerah masing-masing atau dari sekolah masing-masing. Nah, di sini tentu akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Mengapa? Karena saya melihatnya saat ini pendidikan masih dipukul rata dan itu berdampak juga pada angka putus sekolah yang saya temukan di lapangan dan juga angka-angka pengangguran, apalagi angka pengangguran yang
kaitannya dengan lulusan sarjana atau diploma. Nah, ini saya melihat bahwa erat kaitannya dengan masalah minat dan bakat. Nah, dari situ saya menganggap bahwa peran big data dalam pendidikan ini sangat penting untuk sangat dimanfaatkan gitu. Yang bisa saya tambahkan, Ibu. Oke, mungkin perlu dibaca lagi ya masalah big data ini karena saya belum melihat apa pentingnya big data dalam ini. Mungkin cuma penganalisisan data biasa sih kalau menurut saya di sini ya. Baik, Oke, baik, Ibu. lanjut Mas Alki. Soalnya di esainya kalau nggak salah mbaknya lebih ke penekanan di big data gitu ya. Di terakhir kalau saya nggak baca ya bagian di kontribusinya itu. Sedikit menyinggung big data tuh. Iya. Oke. Mbak Citra, tadi saya sebenarnya mau tanya, kira-kira dari Mbak Citra sendiri ada nggak sih sudah terbentuk hipotesa gitu ya? Apa kira-kira faktor yang menyebabkan tadi pendidikan Indonesia kurang bagus gitu? Ada sudah dapat belum? Kira-kira hipotesa inilah nanti yang akan saya bawa ketika awardee LPDP menerima saya menjadi awardee. Lalu ini akan saya bawa untuk saya analisa. Baik, sebenarnya faktor yang saya bisa kira-kira saat ini adalah terkait dengan minimnya kolaborasi atau peran dari berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah mendorong berbagai upaya kolaborasi, namun saya melihat bahwa bentuk kolaborasinya ini yang perlu ditingkatkan, sehingga saya ingin melihat lebih dalam terkait dengan efektivitas berbagai program yang sudah ada, kaitannya dengan pendidikan tentunya, sehingga bisa menjadi pemantik pada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi. Oke, tadi Mbak sempat menyinggung soal big data dan data ya, bener nggak? Ya bener kan? Betul. Ya. Saya kok merasa kayak statistika nih kurang ya kalau misalnya Mbak lebih menyentuh ke data. Kenapa Mbak nggak ngambil data science gitu? Kan ada ya kalau di luar negeri atau di Indonesia juga ada data science ya. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kemarin saya sudah coba meriset tentang data science Pak untuk membandingkan jurusan apa yang tepat terkait dengan perusahaan saya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, data science ini kolaborasi antara teori-teori statistika dan juga pemanfaatan teknologi jika saya tidak salah ya Pak. Nah di sini saya ingin lebih fokus ke teorinya dulu untuk memahami secara mendalam terkait dengan berbagai metode pengambilan sampel, metode pengolahan datanya, dan teori-teori lainnya berkaitan dengan statistika karena saya memahami minimnya ilmu statistika yang saya dapatkan dari S1. Sehingga saya ingin lebih fokus ke statistikanya sebelum lebih jauh mempelajari tentang data science-nya, begitu Bapak. Oke. Ya silakan Mbak. Oke. Ini kan juga terkait sama pilihan di ini ya 3 pilihan program studinya ya. Kalau saya nggak salah kan pilihan yang pertamanya tuh di ITS di program studi Magister Statistik ya. Nah itu pilihan pertama, kemudian pilihan keduanya di Undip, pilihan ketiganya kan di UGM Matematika, ya begitu ya. Mohon maaf untuk yang pilihan keduanya Universitas Pajajaran. Oh Universitas Pajajaran, oke. Itu betul. apa? Statistika terapan. Statistika terapan. Oke. Ada alasan nggak pemilihan itu? Karena setahu saya ya, kalau yang statistik itu magister itu ada di untuk yang benar-benar prodinya sudah ke statistik ya. Satu itu kan ITS, kemudian ada IPB. Gitu ya. Betul. Kalau yang Pajajaran kan masih baru. Ada alasan nggak pemilihan itu? Boleh. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Betul, terkait dengan pemilihan data ini saya sudah coba menganalisis dari 7 kampus di Indonesia, termasuk juga 3 kampus yang direkomendasikan oleh LPDP terkait jurusan statistika dan statistika terapan, yaitu yang telah disebutkan oleh Ibu, IPB, ITS, dan juga Unpad Universitas Pajajaran. Nah, dari sini saya membandingkan terkait dengan tawaran mata kuliah, karena saya tadi berencana untuk mempelajari berbagai metode, sehingga saya lebih tertarik untuk memilih berkuliah di tempat yang menawarkan beragam mata kuliah, seperti
saat saya seleksi, UGM ternyata menawarkan 40 mata kuliah statistika sendiri dari 100 lebih mata kuliah matematikanya, sehingga dia cukup menerima saya. Terlebih lagi UGM ini merupakan universitas nomor 1 di Indonesia, dan juga setelah saya amati beberapa dosen statistika di Indonesia itu mempelajari S3-nya, belajar malah mengambil matematika di UGM. Nah, ini menjadi pemantik untuk saya memilih UGM sebagai salah satu pilihan. Nah, terkait dengan IPB, mengapa saya malah tidak memilih IPB? Karena saya melihat mata kuliahnya di sana tidak menawarkan mata kuliah yang saya inginkan, yaitu ekonometrika dan juga statistika ofisial, Ibu. Nah, saya melihat bahwa dua mata kuliah ini adalah mata kuliah yang cukup berkaitan dengan masalah pendidikan walaupun tidak secara langsung, sehingga saya ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan mata kuliah tersebut. Sedangkan di IPB untuk saat ini belum ada seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk 3 kampus yang tadi disebutkan oleh Ibu di awal. Begitu. Atau ada alasan karena ini dekat dengan domisili, Mbak? Domisili saya di Blitar ya, Bu ya. Saya tidak ada alasan untuk ke sana sih, di mana aja boleh, karena saya pun untuk bekerja pun berkontribusi selama ini juga tidak memilih yang dekat rumah, bahkan sudah ke Papua, jadi it's okay. Oke, Mbak Citra. Apa yang Mbak Citra ketahui tentang ITS, terutama di prodi statistikanya? Baik, terima kasih. Yang saya ketahui berdasarkan pengamatan beberapa bulan terakhir, di ITS itu ada 20 lebih dosen statistika dan 6 dosen yang mengampu statistika di lab sosialnya yang akan saya pelajari nanti. Nah, di situ ada Dr. Agnes Tuti, yang mana beliau memiliki banyak penelitian terkait dengan pendidikan. Nah, penelitian di bidang pendidikan yang beliau lakukan ini cukup dominan karena kaitannya dengan keresahan yang saya punya. Nah, selain juga Dr. Agnes Tuti, saya juga tertarik untuk berdiskusi dan belajar dari Profesor Heri Kuswanto, di mana beliau itu merupakan profesor muda yang memiliki konsep untuk combine method untuk menyelesaikan masalah kompleks di sekitar kita. Lalu juga yang saya ketahui terkait dengan IPS, mata kuliahnya. Jadi nanti saya akan menempuh 36 SKS untuk jenjang S2, yang mana saya bisa memilih 3 mata kuliah pilihan, yang sisanya adalah mata kuliah wajib. Kemudian untuk syarat lulusnya sendiri itu adalah menulis tesis dan menerbitkan jurnal. Selain itu mungkin yang saya bisa tambahkan, di ITS merupakan kampus yang cukup up to date untuk melakukan riset. Terbukti dari beberapa riset terakhir ini ada kaitannya erat dengan dampak COVID-19. Jadi cukup berkontribusi untuk mendukung pemerintah dalam penyelesaian COVID. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Kira-kira jika kalau misalnya diterima nih Mbak Citra. Apa dari saya aja yang dengar suaranya patah-patah? Halo. Suara saya patah-patah, Mak? Iya, yang terakhir, agak-agak terakhir itu. Maaf, mungkin jaringan saya ya. Ya. Oke, Mbak Citra. Baik. Kalau misalnya diterima jadi award di LPDP, apa sih kontribusi yang Mbak Citra akan lakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait kontribusi yang ingin saya lakukan adalah yang pertama, jangka dekatnya saya ingin menambah kajian ilmiah di bidang pendidikan dengan menggunakan metode statistika dengan kaitannya sebagai peneliti. Namun saya tidak hanya ingin menjadi peneliti, tapi juga memiliki peran ganda dengan mendidik, karena passion saya adalah mendidik, sehingga saya tertarik untuk mendaftar sebagai dosen nanti setelah dinyatakan lulus S2. Lalu peran saya nanti ketika menjadi dosen, selain melakukan tugas mendidik dan meneliti, juga saya akan meneruskan pengabdian masyarakat yang telah saya usahakan dari sekarang. Nah, saat ini saya sedang menginisiasi program bimbingan belajar murah dan juga terlibat dengan program kolaborasi dengan pemerintah terkait dengan validasi 1000 aksi nyata, Pak. Nah, di sini saya ingin terus terlibat dengan berbagai upaya yang pemerintah usahakan dan juga upaya langsung yang berdampak kepada masyarakat. Begitu, Bapak, untuk
kontribusi pasca studi saya. Oke. Apa yang Mbak tahu terkait dengan prosedur menjadi dosen? Baik, untuk prosedurnya yang pertama pasti mendaftar dan memenuhi kualifikasinya. Terkait kualifikasi, untuk kualifikasi minimalnya saat ini adalah S2, sehingga saya berencana untuk segera melanjutkan S3 ketika sudah dinyatakan lolos sebagai dosen. Selain itu juga ada kualifikasi terkait dengan kemampuan akademik yang nantinya akan diuji melalui tes saringan masuk, lalu mungkin kemampuan bahasa Inggris, Bapak. Itu yang saya tahu. Oke. Berarti cuma saya kalau misalnya Anda meletakkan dosen atau pendidik itu sebagai jangka pendek, agaknya tuh kalau buat saya sih agak ini ya cukup muluk, karena jadi dosen itu kalau yang benar-benar dosen ya itu yang saya tahu panjang, Mbak. Nah, tadi Mbak Citra bilang katanya ketika lulus S2 terus habis itu diterima jadi dosen, Mbak akan langsung S3. Sebenarnya untuk setelah saya tepat lulus itu saya tidak langsung daftar jadi dosen, Pak. Saya ingin menyelesaikan permasalahan dulu melalui penelitian. Sambil saya mencari tahu informasi terkait dengan kualifikasi dosen atau mungkin lowongan diterimanya atau seperti apa, saya belum tahu teknisnya. Lalu beberapa tahun kemudian tidak langsung, Bapak, mungkin saya akan memenuhi standar dulu yang diharuskan oleh kampus supaya mendapatkan tugas belajar. Lalu juga saya perlu untuk terkait dengan kebutuhan kampus itu untuk penentuan jurusan S3 saya. Lalu saya baru melanjutkan. Jadi untuk waktunya tidak bisa langsung S2, langsung S3, Pak. Itu jangka pendeknya, Mas Oki. Seandainya ini ya, seandainya tidak menjadi dosen dalam waktu dekat, bagaimana, Mbak? Seandainya profesi yang diinginkan ya setelah selesai. Iya. Ya, maksudnya. Baik, betul Ibu, itu yang diharapkan. Tapi kalau misalnya nanti tidak bisa langsung, apalagi sekarang kan banyak juga yang ingin jadi dosen di LPDP, lalu lowongan juga terbatas dan sangat tidak banyak lah, tidak bisa diakses dengan luas, maka saya lebih fokus untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan sesuai dengan keresahan saya dengan melakukan penelitian dari riset tadi, Ibu. Begitu rencananya. Oke, ini kan rencana pribadi ya. Saya masuk ke ranah keluarga boleh? Boleh, silahkan. Oke, Mbaknya sudah menikah ya? Betul, saya sudah menikah. Oke, sejauh ini bagaimana dukungan suami terhadap keinginan-keinginan Anda ini? Baik, terima kasih. Untuk dukungan suami tentu sangat besar kepada saya, terbukti dari rencana studi dan juga rencana pasca studi sudah saya konsultasikan dengan beliau dan beliau sangat mendukung rencana saya untuk terus berkontribusi untuk Indonesia dalam bentuk apapun, dan bahkan dukungan itu bisa saya lihat dari fasilitas-fasilitas yang saya dapat, termasuk juga penyediaan laptop dan juga fasilitas buku. Sekarang ini kan saya coba untuk mempelajari materi-materi kuliah di S2 nanti melalui belajar otodidak, membaca buku. Nah, di situ suami saya membelikan buku dan juga penyediaan laptop. Selain itu juga kami sudah membagi tugas untuk masalah tugas rumah, waktu untuk belajar dan sebagainya sudah kami rencanakan untuk ke depan, sehingga kami bisa meminimalisir tantangan yang ada di depan nanti ketika saya benar-benar melanjutkan S2 atau meneruskan kontribusi saya menjadi dosen dan lain sebagainya. Oke. Sejauh ini pembicaraannya sudah sampai misalnya, kalau misalnya kuliah kan nanti berarti LDM ya. Nah, itu pembicaraan itu sudah ada belum? Karena kan hidup itu tidak seindah yang Anda bayangkan ya. Betul. Kan banyak sekali warna-warni yang menghias ya. Apalagi ini baru berkeluarganya baru berapa tahun? Baru 1 tahun, Ibu. Baru 1 tahun, apalagi mau ditinggal ini. Gimana nih Mas Oki? Iya, Ibu, sudah membahas hingga ke sana, karena kan nanti suami akan ada jatah cuti, jadi kami akan bertemu 2 bulan sekali, dan suami yang akan datang ke tempat saya, dan ketika nanti libur kuliah, saya yang rencana datang ke tempat suami, seperti itu. Lalu terkait dengan masalah LDM, tidak perlu dikhawatirkan, karena kemarin saya sudah coba mengikuti kursus di Jawa, jadi suami di luar Jawa, sehingga
sudah sempat LDM dan itu tidak ada masalah. Jadi saya optimis bisa saja untuk menghandle ini. Allah. Apalagi sudah ngatur jadwal gitu ya. Iya, betul. Seandainya, ini masih lanjut lagi nih berandai-andai. Seandainya pada saat kuliah tiba-tiba dapat rezeki lah, hamil. Dan itu kan tidak mudah ya untuk seorang LDM dan melanjutkan studi S2. Nah, bagaimana itu nanti, Mbak? Baik, terkait dengan rezeki hamil, tentunya itu tidak bisa ditolak dan patut disyukuri karena itu yang sudah dinambah-nambahkan sejak awal pernikahan. Jadi kalaupun nanti hamil dan melanjutkan studi, saya tetap akan berusaha manajemen dengan cara meminimalisir kegiatan luar dan fokus dulu kepada kehamilan tanpa mengabaikan kuliah. Jadi yang paling prioritas adalah kuliah, lalu tetap ke diri sendiri terkait dengan kesehatan, karena kalau sudah sehat bisa melakukan kegiatan tambahan seperti join di organisasi Mata Garuda ataupun melakukan kegiatan riset lainnya yang terkait dengan kolaborasi kampus. Nah, di situ tentu yang paling prioritas adalah kuliah dan kesehatan sendiri-sendiri gitu Bu, agar tetap bisa lulus tepat waktu dan nilainya bagus. Oke, baik. Oke, Mbak Citra, saya mau masuk ke kelemahan. Saya tertarik dengan yang ditulis sama Mbak Citra di CV, terlalu berpikir ideal dalam menghadapi realitas. Itu maksudnya apa ya, Mbak? Saya ngambil master komunikasi tapi agak bingung dengan kalimatnya. Maaf. Baik, kelemahan saya benar salah satunya adalah terlalu idealis ya dalam menghadapi realitas. Sebagai contoh, ketika saya ingin melanjutkan studi ini, saya awalnya melihat di tahun 2016 itu syarat essay dari LPDP adalah kontribusimu untuk Indonesia. Nah, saat itu saya langsung berpikir, oh, orang yang pantas untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini adalah orang yang punya kontribusi. Nah, di situ saya akhirnya berpikir untuk memperbesar kontribusi saya dulu untuk Indonesia, karena saat itu saya hanya mempunyai kontribusi untuk kampus. Untuk Indonesia secara general saya belum pernah melakukan apa-apa, saya merasa begitu. Nah, berdasarkan idealisme saya tersebut, saya memutuskan untuk terlibat langsung dalam berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai organisasi seperti Indonesia Mengajar. Nah, di situ saya kurang realistis. Kenapa? Karena akhirnya saya menghabiskan cukup panjang waktu saya untuk terlibat langsung dan akhirnya mengabaikan rencana studi saya hingga seperti ini 6 tahun ya Pak. Sehingga ketika saya mulai untuk merencanakan studi saya perlu effort yang cukup besar untuk menyiapkan secara akademis persyaratan-persyaratan dan juga hal-hal lainnya. Sehingga menurut saya ini kalau saya biarkan idealisnya tanpa perencanaan yang matang tentu menjadi tidak realistis. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Saya cukup paham. Tapi ada nih Mbak satu yang menurut saya agak kontradiktif gitu ya. Jadi Mbak itu menyatakan di CV bilang perfeksionis, lalu Anda juga menyatakan bahwa Anda seorang yang idealis. Jadi kalau ada yang tidak ideal ya Anda mungkin akan terganggu ya. Betul. Oke. Tapi di satu sisi Anda juga menulis dan Anda tidak segan berdebat jika ada perbedaan pendapat. Jadi benar-benar kalau ada orang yang beda pendapat didebatin terus gitu. Sebenarnya begini Bapak, jika saya boleh menjawab, betul, idealis saya ini terasa betul saat saya di penempatan terkait dengan ketika saya di Papua. Itu kan di sana saya mengalami momen ada kerusuhan antar secara vertikal. Jadi di sana proses pembelajaran cukup terhambat. Nah, idealnya kami terus berusaha mengupayakan untuk program itu yang telah kami rencanakan tetap terlaksana. Namun realitasnya kalau kami terlalu mengusahakan hal itu akan berbahaya untuk keselamatan kami. Sehingga saat itu di forum komunikasi dengan teman-teman untuk mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan, itu saya punya beberapa momen mendapat terkait dengan apa yang harus dilakukan. Nah, teman saya ada yang berpendapat terkait dengan ya sudah kita saat ini mungkin lebih baik diam begitu. Lalu saya cukup
frontal untuk mendebat hal itu karena pasti ada yang masih bisa kita usahakan, sehingga saat momen itu akhirnya ketemulah melalui diskusi kami bersatu tim, kami mengusahakan untuk pendirian taman baca dengan cara mendorong keterlibatan pemuda daerah, sehingga itu cukup aman untuk kami selaku pendatang dan juga program-program tetap terlaksana gitu Pak. Salah satu evidence-nya. Tapi pernah nggak sih Mbak ketika Anda mencoba untuk dalam tanda kutip memaksakan idealisme Anda dengan berdebat ini malah jadi hubungan interpersonal dengan teman, dengan rekan sejawat itu jadi terganggu? Baik, jadi saya bersyukurnya dalam Indonesia Mengajar, kami diajari untuk memberikan feedback secara baik dan melakukan debat secara positif terbuka di forum dan diskusi yang matang di situ sampai hasilnya selesai. Nah, di situ saya pernah mengalami konflik tentunya saat mendebat, teman saya tidak setuju dengan pendapat saya dan menilai bahwa saya terlalu effort, terlalu menggebu-gebu untuk mengusahakan visi misi kita tercapai. Dalam kondisinya tidak mendukung. Nah, di situ tentu saya sendiri secara personal merasa tidak enak karena tidak enak dikatakan seperti itu, menggebu-gebu. Padahal ini kan untuk tujuan tim. Teman saya juga merasa tidak enak karena demi keselamatan bersama. Nah, di sini kalau misalnya komunikasi itu putus di situ, tentu akan terjadi konflik. Namun alhamdulillahnya, saat itu kami melanjutkan komunikasi kami bahkan hingga tengah malam bersama tim. Dan ada juga kami membutuhkan mediator dari teman-teman sejawat lainnya untuk menengahi kami dan mencari solusi dengan memetakan sebenarnya apa yang masih bisa kami maksimalkan di situ. Nah, saya melihat bahwa konflik itu mungkin terjadi asal dapat dimitigasi dengan komunikasi yang baik. Dan alhamdulillahnya akhirnya kami sampai sekarang masih terjalin komunikasi yang baik sebagai keluarga juga, dan program kami saat itu juga terlaksana dengan baik. Oke. Kalau idealis tentang berusaha memperbesar kontribusi dijadikan contoh kelemahan, apa berarti Mbak menyesal? Baik, terkait dengan penyesalan tentu agak susah menjawabnya Bapak, mohon maaf sebentar. Menyesal juga tidak sepenuhnya menyesal, tapi mensyukuri juga tidak, karena saat itu saya melihat bahwa ada yang masih bisa saya improve dari sikap saya tersebut, misalnya idealis terhadap sesuatu. Saya di situ pernah sesekali bersikap terlalu mementingkan diri sendiri sehingga saya merasa paling benar. Nah, di situ saya belajar sebenarnya Pak dari feedback teman-teman bahwa saya harus belajar toleran, mendengarkan saran orang, menerima dan melihat lagi, meninjau dari sudut pandang yang lain. Nah, di situ saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya menyesal karena saya mendapatkan nilai yang sangat bermanfaat untuk saya. Tapi juga saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak menyesal karena saya pernah melakukan kesalahan terkait hal itu, Pak. Oke. Tapi emang menarik nih loh Mas Oki, kalau dilihat dari cara berbicara gitu ya, Mbaknya kan memang benar-benar sangat meyakinkan ya, kayaknya memang pinter berdebat ini. Sampai tidak ada celah gitu untuk menyelanya. Memang bagus sih Mbak. Cuma gini ya, ada beberapa hal yang saya baca di esai, kemudian di pengalaman yang Anda buat gitu ya. Saya melihat yang ditulis itu selalu saya dan saya gitu. Kenapa Anda tidak menampilkan bahwa itu bukan cuma kerjaan Anda sendiri gitu? Karena setiap saya baca itu selalu saya atas usaha saya sendiri, karena ini saya sendiri gitu loh. Kenapa bisa begitu Mbak? Boleh nggak diceritakan? Baik, terima kasih Bu. Tentu ini cukup berat bagi saya kemarin saat menulis, karena sebelumnya saya menulisnya kami dan saya mendapat feedback dari beberapa rekan dan juga dari keluarga suami saya bahwa ini kan pertanyaan terkait dengan diri kita, jadi saya harus lebih menggali tentang peran saya, walaupun itu kecil, saya harus menuliskan itu, bukan terkait dengan kami. Tentunya saya menyadari bahwa itu bukan peran saya sendiri, peran dalam tim, karena saya bergeraknya juga tim. Namun dalam penulisan IC, karena yang ditanya adalah terkait peran saya, maka saya lebih menggali lebih dalam sebenarnya saat itu apa yang kontribusi saya lakukan, seperti itu Bu. Sehingga jika saya menulisnya kami dan lebih condong ke arah kontribusi tim, maka itu akan menyulitkan pihak pembaca karena tidak bisa menilai secara akurat apa yang telah saya lakukan.
Tapi Kalau saya di sini menurut juga saya ya, ini maaf saya telah sedikit. baik. Sebenarnya memang tidak harus menggunakan kata kami, cuma kamu bisa ngambil misalnya saya dan tim bekerja sama gitu. Jadi di sana bukan cuma Anda sendiri yang berkontribusi untuk suatu kegiatan itu, tapi Anda berkolaborasi dengan teman Anda gitu sebagai teamwork di sana gitu. Ini sih saran saya saja ya. Karena saya membayangkan dari apa yang Anda tulis itu seolah-olah itu memang benar-benar kerjaan besar yang Anda lakukan di sana gitu. Itu yang Baik. menjadi highlight saya di beberapa bagian paragraf di kontribusi dan juga esai Anda gitu. Baik, terima kasih Bu untuk sarannya. Oke, Mbak Citra, dari banyak beasiswa yang tersebar di Indonesia di tanah air kita, kenapa Mbak Citra lantas memilih LPDP? Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini Bapak. Terkait dengan alasan mengapa saya memilih LPDP, tentunya saya sudah sebutkan tadi bahwa saya tertarik sejak jauh-jauh hari. Nah, hal itu didasari oleh betapa LPDP ini sangat terbuka untuk semua pemuda-pemudi, evidence-nya dalam bentuk publikasi LPDP, yang mana bisa saya akses dengan mudah melalui berbagai platform. Tentunya ini sangat berbeda dari beasiswa lainnya. LPDP cukup transparan dan aksesibel terkait dengan informasinya. Selain itu juga saya melihat bahwa award di LPDP ini cukup banyak dan sangat powerful sekali di Indonesia, sehingga saya ingin masuk ke dalamnya, membangun jejaring supaya saya bisa memaksimalkan kontribusi bersama dengan award di LPDP tersebut. Begitu Bapak. Oke. Maksudnya kalau kalau jejaring, kalau misalnya tadi apa ya, jaring itu yang tadi Mbak sebutkan itu sebenarnya ada di beasiswa lain. Ada nggak hal spesial yang lain gitu yang LPDP punya tapi beasiswa lain tidak ada gitu? Saya belum dapat itu. Baik, yang paling membedakan adalah yang paling jadi alasan saya sebenarnya yaitu tadi Pak, jejaring. Lalu terkait visi misinya LPDP yang mana itu sangat luar biasa, tapi beasiswa lain juga pasti punya visi misi yang luar biasa di Indonesia. Yang membedakan ini cukup menarik. Mungkin yang membedakan itu tadi Pak, terkait dengan transparan dan aksesibelnya informasi yang bisa saya dapatkan dari LPDP. Tentunya ini cukup berbeda dari beasiswa lain. Dari sini saya cukup tertarik apa LPDP ingin berkontribusi untuk Indonesia dari situ Pak. Itu sih Pak yang membedakan mungkin. Atau ada alasan enggak tambahannya non LOA itu fleksibilitas waktu gitu. Siapa tahu ada tambahan untuk itu. Atau kenapa? Tidak sih. Yang non LOE. Saya pilih non LOE karena kebetulan ini kemarin baru bertekad penuh untuk melanjutkan S2 dan momennya pas pembukaan LPDP. Jadi saya belum berkesempatan untuk mencari LOE, jadi saya mendaftar LPDP terlebih dahulu. Lalu saya merasa momennya memang pas untuk mendaftar saat ini terlepas dari persyaratan tersebut. Karena kalau misalnya LOE, beasiswa lain pun juga ada seperti Cipening itu ya tanpa LOE. Ini pertama kali daftar LPDP Mbak? Atau sudah Betul. Oh, baru pertama kali. Betul. Masih perlu banyak belajar. Harapannya ini ya langsung keterima gitu. Amin. Jika memang dipercaya oleh LPDP dan diamanahkan kepada saya, tentu saya akan sangat bersyukur. Kalau misalnya gagal di percobaan pertama bagaimana? Apa masih ada usaha tahun berikutnya atau cari beasiswa yang lain? Baik, jika memang pada kesempatan kali ini saya belum berkesempatan untuk lolos, saya akan pertama merefleksikan sebenarnya apa alasan kenapa saya gagal untuk tahap ini. Saya akan coba tanyakan ke tiket bantuan LPDP dan juga menanyakan teman-teman sejawat yang kemarin saya ajak konsultasi terkait dengan apa yang perlu diperbaiki. Lalu saya akan menunggu momen berikutnya di LPDP tahun depan, batch 1 di Februari atau Maret itu, dan saya akan mencoba untuk mendaftar lagi dengan kesiapan yang lebih matang, insya Allah. Ini menarik loh Mas Oki, soalnya ada di ini ya, di esainya itu kalau nggak salah kan Anda ini lulusan cum laude ya dengan 3,5 tahun atau 3 tahun 7 bulan? Saya lupa. 3,5 tahun 7. Nah itu tapi ada hal yang bikin saya sedikit bertanya itu, tapi Anda tidak mendapatkan beasiswa selama Anda menjadi mahasiswa S1 gitu. Betul ya? Betul. Ada cerita apa Mbak di balik itu?
Baik, saya baru pertama menginjakkan wawasannya terkait dengan akademik baru terbuka saat S1. Jadi saya satu-satunya orang di keluarga saya yang baru melanjutkan pendidikan di S1. Nah, saat itu saya berusaha untuk mendaftar beasiswa, khususnya di 3 beasiswa kampus yang PPA itu, beasiswa Jarum, sama ada beasiswa non-prasejahtera, tapi saya mohon maaf saya lupa namanya. Di ketiganya ini saya gagal. Di 2 beasiswa selain Jarum, ini saya gagal di administrasi. Saya tidak tahu kenapa saya gagal karena tidak bisa dikonfirm juga. Namun di beasiswa Jarum saya gagal di seleksi wawancaranya. Nah, ketika itu saya melihat mungkin saya kurang matang terkait dengan persiapan saya, alasan saya, tekad saya untuk mendapatkan beasiswa. Nah, di situ padahal saya melihat bahwa IPK saya cenderung stabil, cukuplah untuk persyaratan beasiswa tersebut. Namun mungkin lebih ke diri sendiri yang perlu diperbaiki. Itu adalah refleksi saya saat itu. Sehingga saya tidak ingin terlalu memikirkan terkait dengan kegagalan tersebut, dan saya lebih fokus untuk menyelesaikan studi saya dengan baik dan secepat mungkin, karena bagaimanapun ini dana pribadi dari orang tua dan juga saya bekerja keras dengan cara part-time untuk memenuhi kebutuhan selama kuliah, jadi saya tidak ingin terlalu berlama-lama. Tapi juga saya ingin mendapatkan kesempatan yang semaksimal mungkin di kuliah, sehingga saya juga terlibat dalam organisasi di kampus, yaitu HMJ Matematika, gitu. Jadi mungkin ceritanya di sana, saya tetap mencoba beasiswa tapi gagal. Dari situ saya tetap berusaha di part yang lain, gitu. Atau kurang informasi beasiswa kali ya, soalnya dari beasiswa yang pernah ditawarkan di perguruan tinggi itu cukup banyak untuk anak S1, selain yang disebutkan. Betul. Saya mengakui memang kurang informasi saat itu. Saya sudah coba mencari, mungkin karena kurangnya akses dan juga channel, saya jadi tidak terpapar informasi secara gamblang dan maksimal. Jadi oleh karenanya sekarang saya coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya supaya tidak terulang lagi kejadian saat itu. Gitu. Organisasinya apa selain HMJ? Saat itu saya fokus ke HMJ karena di sana saya juga sudah diamanai sebagai pengurus MT, sekretaris umum, jadi saya merasa sudah cukup berat amanah tersebut saat itu karena saya juga part-time dan harus fokus ke kuliah, jadi cuma HMJ saat itu. Oke. Mbak Citra, tadi kan kalau Bu Ulfa nanya bagaimana kalau gagal. Sekarang saya mau tanya, berapa persen dari 1 sampai 100 Anda yakin Anda bisa diterima di LPDP? 1 sampai 100 saya memilih angka 75, Bapak. 3/4-nya, 75%. Kenapa? Baik, saya melihat bahwa alasan saya ini cukup untuk melanjutkan S2, bukan karena kepentingan pribadi atau mungkin karena saya benar-benar yang ingin mencari pelarian, itu tidak. Ini benar-benar bisa saya dasarkan dari panggilan hati bahwa memang saya ingin berkontribusi lebih untuk Indonesia, dan saya mencari betul dengan bekal keilmuan saya di bidang matematika ini apa ya yang bisa saya maksimalkan untuk pendidikan, karena kontribusi saya kan kemarin di pendidikan. Nah, saya cukup keras untuk mencari apa yang bisa saya lakukan lebih untuk Indonesia. Lalu dari sini saya melihat bahwa kontribusi saya juga terhadap Indonesia secara langsung sebagai praktisi pendidikan, saya rasa juga sudah cukup selama 5 tahun terakhir ini. Dan disitulah kenapa 75%-nya dapat. Tapi terkait dengan 25%-nya yang minus, saya juga masih ragu karena seperti yang saya katakan tadi, persiapan saya masih dimulai dari beberapa bulan terakhir terkait dengan persiapan essay dan juga persiapan alasan dan rencana tesis dan sebagainya. Itu masih saya mulai 3 bulan terakhir. Jadi saya sejujurnya menyadari bahwa saya masih perlu banyak persiapan dan riset lebih dalam terkait hal itu. Jadi ketika memang saya dipercaya untuk lolos, saya akan sangat yakin dan optimis karena ini sesuai dengan panggilan hati dan tekad saya dari awal. Namun jika memang tidak lolos, berarti ada yang harus saya tembel, saya harus perbaiki celahnya, gitu. Oke, ada lagi Bu Ulfa? Ada Mas, saya itu tertarik sama yang ini, Indonesia Mengajar itu kan ke pedalaman Papua dan Kalimantan ya Mbak pengalamannya. Betul. Ya. Oke. Betul. Terus
kalau nggak salah saya baca di kontribusi kan ada juga kontribusi yang jangka pendek atau yang menengah ya, itu saya lihat bahwa Mbak juga ada keinginan untuk kembali ke daerah pedalaman tersebut kan untuk mengajar di sana. Itu Betul. benar-benar atau hanya untuk sekedar menghias kata-kata yang bagus saja gitu di kontribusinya biar terlihat kontribusi secara jelas? Baik, tidak Ibu. Jika boleh saya menjelaskan, memang betul dari 1 tahun pengabdian di Papua, 2 tahun di Kalimantan, itu memantik rasa keterlibatan saya untuk ingin sedekat mungkin dengan daerah 3T. Nah, dalam hal ini jika nanti saya selesai studi S2, saya akan menjadi dosen dan saya memilih untuk menjadi dosen di daerah yang paling dekat dengan daerah 3T, yaitu sesuai domisili saya ini, saya berdomisili di Balikpapan. Saya berencana untuk melanjutkan di Universitas Balikpapan kalau misalnya ada kesempatan untuk saya. Kenapa? Karena ini adalah daerah yang paling dekat dengan daerah kontribusi saya terakhir, yaitu di Tani Baru, Hulu Mahakam, Kalimantan Timur, dan beberapa siswa saya dulu yang saya dorong untuk kuliah itu lanjutnya ke Balikpapan atau Samarinda. Jadi saya tetap memiliki koneksi untuk terlibat langsung dalam kemajuan pendidikan daerah melalui cara mendidik anak-anak untuk lanjut S1 tadi itu. Gitu. Oh, jadi sekarang Mbak domisilinya di Balikpapan ya? Betul. Saya baca itu katanya domisilinya di kota besar. Di kota Balikpapan, betul. Tapi untuk ini tuh kampus terdekat dari daerah saya. Jadi daerah saya waktu mengabdi terakhir itu kan di Tani Baru, Kutai Kartanegara. Nah, kampus yang paling dekat itu ya antara Samarinda sama Balikpapan. Ini cukup aksesibel untuk masyarakat di tempat Tani Baru saya tadi sebutkan. Nah, untuk kampusnya sendiri ada Universitas Unmul atau Universitas Mula Warman, universitas negeri yang ada di Samarinda. Ya, lalu ada juga kalau di Balikpapan di kota sebelahnya itu ada di ITK, Institut Teknologi Kalimantan atau di Universitas Balikpapan tadi. Jadi memang kampusnya terletaknya di Samarinda atau di Balikpapan, gitu. Oke. Oke, silakan Mbak Citra. Saya mau nanyain apa ya, kok jadi lupa. Tanya, ayo Bu Ulfa, silakan. Enggak, itu loh, Mas Ogi, tentang pengalamannya yang di Indonesia mengajar itu loh. Kalau nggak salah saya tuh ada baca yang bahwa dia untuk berkompetisi di sana itu dia bahkan ada beberapa orang yang harus membayar mahal gitu ya kalau nggak salah ya untuk ikut program itu. Nah, sementara kayaknya Wah. ada di bagian mana yang saya kebaca itu kayak kontradiksi gitu. Ya di pengalaman yang paling membanggakan saya menulis bahwa sangat membanggakan bagi saya bisa dipercaya oleh suatu organisasi Indonesia Mengajar untuk menjadi pengajar mudanya, karena saya bisa mendapat pengalaman sebagai penggerak pendidikan tanpa membayar biaya gitu. Tapi Itu terkait mah dengan kontradiksinya saya kurang tahu gimana. ini loh ada pernyataan Anda di bagian kontribusi sebentar ya, jadi saya lihat ini juga. Baik. Saya baca ulang ini. Ada pernyataan Anda kan bahwa saya mengamati bahwa masalah pendidikan daerah tersebut memiliki kesamaan. Yang pertama, kekurangan tenaga pengajar sehingga kualitas pendidikan rendah. Nah, ini kalau dibandingkan dengan pernyataan Anda sebelumnya yang menyatakan bahwa minat tenaga pengajar untuk ke sana itu cukup tinggi, ke daerah pelosok itu bahkan ada yang rela membayar untuk ke sana. Ini kan dua pernyataan yang berlawanan ya. Kenapa Anda bisa menyatakan itu? Apa nggak dibaca ulang ini kemarin? Mohon maaf Bu, terkait dengan kesamaan permasalahan yang saya tuliskan, itu saya tidak menyebutkan bahwa itu harus membayar mahal. Mohon maaf bukan. untuk poin Maksudnya keberapa. begini Mbak. Maksudnya Anda kan menceritakan bahwa untuk menjadi tenaga pengajar di kegiatan Indonesia Mengajar itu kompetisinya cukup tinggi gitu. Betul. Ya. Terus sampai ada beberapa orang, ini mungkin oknumnya, saya nggak tahu juga ini ada pernyataannya bisa sampai ke sana bagaimana. Bahkan ada beberapa orang yang sampai membayar mahal untuk ikut program itu gitu. Berarti kan Maksudnya kan itu. cukup tinggi gitu ya. Nah, sementara di bagian belakangnya itu Anda menyatakan bahwa di daerah terpencil itu kekurangan tenaga pengajar. Oke. Maksudnya apa gitu? Baik, izinkan saya mengelaborasi, Bu. Maksud saya di pernyataan yang pertama bahwa memang
saya cukup bangga karena pernah diamanahkan kesempatan tersebut karena banyak program-program lain bukan program Indonesia Mengajar yang harus membayar. Jadi saat itu saya pernah mengikuti salah satu hampir mengikuti salah satu program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pendidikan, kalau saya juga lupa nama programnya, namun harus membayar untuk biaya pemberangkatannya itu membayar sendiri, dan itu pun bukan program pengajaran 1 tahun seperti Indonesia Mengajar, jadi hanya sebentar untuk pengabdian sekitar 2-3 hari saja. Nah ini yang saya maksudkan di situ, bahwa harus membayar mahal, tapi terkait dengan kekurangan guru karena memang program-program ini hanya 2-3 hari, tidak untuk mencukupi kebutuhan guru yang ada di daerah-daerah seperti itu. Oke Mbak, catatannya Anda harus cukup berhati-hati ya dalam pemilihan kalimat di Baik, terima kasih. Oke, ada lagi Bu Ulfa? Banyak Mas, tapi mungkin saya lupa kali mau nanya apa. Oke, Boleh nanti aja dilanjut. nanti pas analisa. Oke, pertanyaan terakhir dari saya Mbak Citra. Silakan elaborasikan alasan Anda kenapa lantas kami harus merekomendasikan Anda untuk menjadi award di LPDP. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jika saya boleh menyimpulkan bahwa LPDP harus mempertimbangkan saya karena saya merupakan orang yang telah memiliki kontribusi yang cukup di bidang pendidikan sebelumnya, sehingga dengan bekal pengalaman tersebut, dengan pemahaman akar rumput tersebut, jika disandingkan dengan bekal kontribusi ini, apalagi jika manfaatkan jejaring yang saya dapat dari LPDP. Dan di sini juga saya menyadari dari proses ini bahwa saya masih perlu banyak belajar dan mempersiapkan diri. Namun demikian saya sangat memohon hati dari Bapak Ibu untuk mempertimbangkan saya terkait dengan dua. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Baik, Mbak Citra Wulanjani, atas kehadirannya di sesi wawancara pada siang hari ini. Kami berdoa Mbak Citra sehat selalu dan kontribusinya bisa dilakukan setiap hari, dan kami juga berdoa untuk hasil yang terbaik. Setelah ini Mbak Citra di Zoom ini mengisi survei dan Baik, terima kasih selamat. Bapak. Terima kasih Jenet. Oke, dah. Tahan Mbak Ulfa, tahan. Baby. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Simulasinya keren banget. Oke, siapa dulu nih? Mau aku dulu atau mau Ulfa dulu yang kasih Itu ada yang raise hand gimana? Atau mau gimana Beb? Atau mau yang raise hand dulu? Baby. Yaudah. Kerjain tugas, tapi oke kayaknya deh. Itu udah on. Oke, dari pewawancara dulu aja. Oke, sip. Mak, mau Mbak Ulfa apa aku dulu? Kalau aku sih, aku duluan nggak apa-apa ya. Aku lebih ke ini Yaudah, Mbak gas. Citra. Hati-hati dengan big data gitu. Karena pemahaman tentang big datanya kayaknya ini. Karena big data itu kan big data itu kan baru-baru sekarang ini ya. Nge-boomingnya itu kan karena memang penggunaan internet yang cukup meningkat saat ini. Big data itu lebih digunakan ke misalnya nih kayak kita nih kan pelanggan Shopee itu transaksi yang berulang-ulang tuh satu nomor aja itu kan transaksinya banyak. Nah, itu perekaman data itu yang melibatkan big data. Tapi kalau misalnya untuk ke pendidikan kayaknya sih nggak ke big data gitu kayaknya ya. Kalau menurut saya. Tapi sejauh ini riset awalnya untuk di kuliah udah bagus itu Mas Oki. Dia udah ngelihat di ITS bagaimana kurikulumnya, kemudian di Unpad bagaimana, sampai ke di UGM juga bagaimana. Cuma yang saya masih penasaran itu kenapa nggak IPB, karena IPB itu kan kalau nggak salah magister statistik dan sains data loh. Dari namanya aja itu sudah ke
ke data science gitu, kenapa nggak ke sana? Cuma nggak Makanya apa-apa lah. tadi kan aku sempat nanya, maksudnya mbaknya ini salah entah salah sebut atau mungkin salah jurusan gitu. Karena kan iya, karena kan Mbak Cita tadi ngomongin soal data statistik bla bla bla. Terus habis itu aku udah bilang BPS. Iya, kita we have sufficient Iya, cukup data itu. dari BPS. Iya, dari BPS, tapi ya walaupun memang masih ada yang bisa ditambahkan. Cuma tadi pas aku tanya hipotesanya apa, kayak ya nggak terlalu jelas kira-kira apa yang mau ditambahkan dari data milik BPS itu. Terus abis itu pas abis itu ngomongin soal ini satu data, terus aku mikir kayak kenapa nggak ngambil data science gitu kenapa nggak ngambil data science gitu. Itu yang mungkin aku sama Mbak Ulfa sama, jadi kayak secara statistik belum dapat ya Mbak ya. Dari statistiknya tuh apa yang mau dibikin gitu. Karena Iya. karena kalau aku awam ya. Ini kalau Mbak Ulfa emang orang matematika, tapi kalau aku awam soal matematika dan emang blow on banget sama matematika. Enggak, siapa Jadi bilang? bener bener Mbak, gue tuh blow on, gue mau ngaku aja gue blow on matematika. Apa namanya, statistik sama data itu kan kayaknya beda ya gitu. Nah kira-kira dari sisi statistiknya itu apa yang menurut Mbak Citra itu statistiknya BPS gitu ya, misalnya statistiknya BPS atau statistiknya punya LSM yang selama ini belum pernah didapatkan. Kayak tadi Mbak bilang soal ini aku punya catatan cukup banyak gitu ya soal jurusan. Tadi Mbak sempat ngomongin concern soal pendidikan. Pendidikan pertanyaanku lagi kenapa nggak ngambil magister pendidikan gitu. Karena kan tadi Mbak apa namanya di kontribusinya Mbak Citra Mbak Citra itu concern terhadap pendidikan. Pendidikan ya. Pengen jadi peneliti dan pendidik. Terus aku mikir kayak kenapa nggak ngambil magister pendidikan atau kayak Mbak itu, kayak Mbak Lintang kan master of education something gitu. Nah itu kenapa nggak ngambil itu gitu. Terus abis itu ngomongin data, kenapa nggak ngambil data science gitu. Jadi Iya jadi benar. gitu. Karena kalau lihat interestnya tuh lebih ke pendidikan ya Mas ya. Iya gitu. Harusnya mungkin ketika menyatakan apa ya? Menyatakan bahwa permasalahan harusnya itu sesuatu yang memang relate sama kita. Misalnya kayak aku nih, aku komunikasi. Waktu pas wawancara, ini aku anyway teman-teman, ini disclaimer, kita tidak mengajari tapi kita sharing. Pas aku wawancara, ketika ditanya soal permasalahan apa Mas, soal komunikasi yang Mas lihat di Indonesia, ya aku bilang bahwa komunikasi pemerintah tuh menurut saya kurang banget gitu. Banyak masyarakat yang bahkan nggak tahu program pemerintah ini apaan gitu. Jadi kan mesti ada apa ya, ada hubungan lah istilahnya. Nah, kira-kira dari Mbak Citra, misalnya saat mau ngambil Master of Statistik, apa namanya magister statistik, kira-kira dari statistik yang sudah disajikan terhadap pendidikan itu apa yang sebenarnya apa sih yang menurut Mbak itu apa namanya Mbak Citra itu kayak kurang ya soal pendidikan apa nih gitu. Terus ini biasa data di BPS itu masih mentah nggak sih, orang statistik nantinya akan menganalisis data itu dan menarik kesimpulan yang bisa diperoleh dari data mentah itu. Silakan, Ma Ulfa, tahu nggak Iya, kira-kira? ya kalau itu memang pasti kan kita mau analisis datanya. Maksudnya ya data mentah ya pastilah kan namanya kita dapat data kan nanti baru kita mau pakai maksudnya kita mau ngelihatnya kayak metode apa gitu kan untuk dapat Ya. inferensinya nanti sampai ke terakhirnya. Nah, tapi jangan sampai jangan sampai pewawancara yang sesungguhnya itu mikir kalau Mbak Citra ini ngambil magister statistik ini hanya sebagai batu loncatan atau langkah untuk menjadi dosen gitu. Karena nanti pasti akan ke sana kan. Karena kontribusi pertama yang diambilnya itu kan mau jadi dosen ya, kalau nggak salah ya. Itu kan yang ditulis di esai yang pertama. Kalau saya nggak salah ya Mbak Citra ya.
Nah, itu kan Betul. nanti hubungannya itu nggak terlihat jelas gitu. Karena setelah kebanyakan dari esainya kan berbicara tentang pengajar-mengajar. Jadi memang nggak relate banget sih antara SPD sarjana pendidikannya sama nanti ke magister statistiknya gitu loh. Kalau dosen apakah tidak sebaiknya linear jurusannya? Kalau nanti ini jadi saya yang jawab ya. Nggak apa-apa, Kalau jawab dosen aja kan Mbak. nanti minimal kan harus S2. Jadi yang dilihat itu di pendidikan terakhirnya. Kalau nanti mau lihat linear atau tidak, misalnya dia sudah S2 atau S3, dilihat di penelitiannya. Jadi penelitiannya tuh berhubungan dengan apa gitu. Nah, itu nanti linearitasnya dilihat di sana. Jadi bukan berarti nanti sejarah pendidikannya nggak diakuin Mbak Citra ya. Lebih ke magisternya nanti yang dilihat. Oke. Ya nih kata-kata kayak kata Mas Rodame. Jadi intinya gini, Mbak Citra. Dan ini nanti ketika wawancara, sebenarnya alur wawancara itu kita bisa arahin gitu. Jadi kayak Mbak Citra memang arahkan kira-kira permasalahan. It's okay misalnya di CV, tapi di CV-nya gimana Mas, sudah tulis gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku bakal bilang nggak apa-apa karena memang nanti di wawancara istilahnya kita pertajam lagi ya kalau misalnya tiba-tiba ditanyain kayak kok ini beda sih Mbak di CV sama di wawancara itu, ya bilang aja ini kan jarak antara bikin CV sama jarak wawancara kan agak lumayan jauh nih, saya dapat insight baru Bu Pak ini gitu. Nah, tapi memang benar diarahin aja ke statistik. Kira-kira statistik apa yang kira-kira menurut Mbak Citra kok saya belum dapat ya. Kok saya kayak saya sebagai masyarakat kok saya nggak dikasih tahu ya soal ini gitu. Ya paling pengolahan data sederhana kali Mas. Apanya? Kalau mau ke statistik, aplikasi apa yang udah dipakai Mbak jauh ini waktu S1? Kemarin Sebetulnya baru pakai program apa itu untuk pengolahan data? Kemarin baru SPSS ya? SPSS aja sih Mbak. Makanya itu kan kemarin kan boleh nanya ya Mbak? Boleh. Boleh nanya, boleh diselesaikan dulu, boleh nyampil. Saya agak bingung sih sebenarnya kan. Kalau niat awalnya waktu itu kan ngeriset S1 itu menggunakan metode kuantitatif. Nah, saya keterbatasan tuh metode-metode terkait dengan statistika. Padahal saya percayanya kalau misalnya pakai statistika kan datanya bisa lebih akurat, informasinya bisa lebih valid gitu. Nah, waktu itu saya kan cuma tahunya metode sederhana sekali terkait dengan kuantitatif. Sedangkan saya menganalisis terkait profil soal ujian nasional. Nah, disitulah kenapa kok saya tertarik statistika itu belajar lebih lanjut gitu Mbak, biar tahu metode-metodenya itu supaya terkait dengan permasalahan yang kompleks tuh gimana sih analisisnya, ngambil datanya gitu, biar lebih tajam, lebih informatif. Mbak, gimana ya? Karena kalau S1 itu kan bener-bener yang kalau nggak salah ya, di statistiknya belajarnya statistika dasar, kemudian statistika, tapi kalau di pendidikan beda lagi lah Mbak. Ada ini nggak, pengantar statistika matematika gitu ya? Waktu itu dapatnya statistika matematika 1 sama statistika terapan. Oh, 2 itu aja ya? Kalau murni itu lebih banyak. Maksudnya kalau yang memang matematika ya, bukan pendidikan matematika. Nah, kalau di matematika itu lebih banyak. Jadi statistika itu ada 3 mata kuliah. Ada yang statistika dasar atau metode statistik, kemudian malah ada teori peluang, kemudian ada juga yang statistika matematika 1, ada statistika matematika 2. Jadi cukup lah gitu untuk dapat beberapa metode untuk menganalisa data gitu, analisis datanya seperti apa. Kalau itu paling pakainya analisis regresi ya, jangan-jangan analisis regresi sederhana. Kalau yang sampai linear berganda kan pakai juga ya, kalau nggak salah. Atau sudah sampai ke multivariat? Pasti belum juga. Ya udah nggak apa-apa kok. Nggak tahu Mbak, salah jurusan kah? Nggak salah. Enggak. Jangan sampai kayak gue ya, nggak apa-apa Mbak Citra. Nggak apa-apa Mbak Citra, karena Mbak Citra berhadapan dengan ibu dosen, jadi ya. Iya, mohon maksudnya Mbak. Itu. Nggak usah.
Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain sama Mbak Citra. Semangat, semangat, nggak apa-apa. Di sini kita nggak ngomelin ya. Kita kita nggak ngomelin atau kita nggak apa ya, nggak mengintimidasi tidak Iya, tidak gitu. menjudge juga, justru Enggak. Tidak ngasih ngejudge masukan juga. Tapi sebenarnya. ya, Betul. tapi emang ngasih masukan dari apa yang kita rasain tadi Mm, selama sama. itu selama Tapi dan kalau boleh saran juga, Ki, ngomongnya ya cepetan deh Mbak Citra. Oh, ya Mbak, maaf Jadi Mbak, ya ngomongnya saya tuh kayak perbaiki. yang tetet gitu loh, sampai bingung. Kadang-kadang tak. Nggak ada titik Aduh, koma ya Mbak. iya, kalau bisa sih diatur Ya gitu. Mbak, siap Mbak. Kalau ininya Mbak, ras kecilnya, dan apa, volume, aman ya Mbak? Aman-aman. Nggak mengganggu ya? Ini Ya sih, boleh tahu nggak? Saya dengar info katanya udah mockup yang ke 9. Kenapa sampai ah, sebanyak itu minta di mockup? hmm, justru itu Mbak, kan saya Mbak itu terlalu banyak pertimbangan dan terlalu perfeksionis. Nah, di situ saya melihat Mbak, kan saya baru daftar ini nih, saya kurang informasi gimana prosesnya. Nah, dari situ saya pengen gitu ditanya-tanya sebenarnya gimana sih pertanyaan terkait LPDP. Nah, di situ saya baru tahu ternyata saya kayaknya banyak bolongnya. Kayaknya ini besar banget. Jadi saya makin Tapi pengen lagi. Oh, kalau hati-hati ketagihan mockup. cuma sarannya gini, kalau ditanya jangan mikir untuk menjawab idealnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih tentang kamu nih, jangan kamu mikir kalau jawaban itu idealnya begini loh jawabannya. Jangan pernah berpikir seperti itu, tapi jawab aja. Tapi kalau misalnya menjawab idealnya seperti apa ya susah. Mikirnya kan nanti jadi beda sama apa yang ada, apa yang pernah dirasakan atau dialami gitu. Itu ada ini dari Mbak Intan nih. Insya Allah lulus. Kalau dari ininya lancar ya, Mak. tapi nggak salah jurusan kan Mbak? Enggak lah. Sebenarnya statistik itu memang lagi dibongkar ini deh. Enggak, kalau kalau misalnya salah jurusan atau tidak, kalau salah jurusan atau tidak, itu sebenarnya kembali ke Mbak Citra. Sebenarnya cuma cuma tinggal di ya Mbak Citra cari ini aja sih, cari permasalahan di Indonesia terkait statistiknya tuh apa. Itu kalau problemku itu doang sebenarnya. Hmm. Itu. Mau tanya Mas, nanti kan Yuk, terkait dengan permasalahan yang saya gali pas alasan daftar S3, alasan daftar S2, sama ya rencana pas S2 dulu, S3 ntar, maaf, S3 ntar maaf. ya, ntar. Ya dulu. Ini sambil baca komen soalnya maaf. Nah, Sama ya. ini rencana tesis itu apa harus berkesinambungan antara masalah yang dirasakan di latar belakang mengambil jurusan sama Enggak. Sebenarnya gini, aku ini gimana ya? Gue takut mendoktrin ya. Tapi sebenarnya gini, goals dari wawancara itu adalah kita kan pengen lulus ya, gitu. Jadi goalsnya adalah kita goals ke situ dulu. Kalau aku dulu gitu ya. Jadi kayak permasalahan ku cari yang kira-kira permasalahan yang sangat-sangat yang benar-benar apa ya? Benar-benar lagi dihadapi sama Indonesia gitu. Misalnya masalah statistik apa kira-kira permasalahan yang lagi dihadapi sama Indonesia. Terus habis itu kayak misalnya tadi apa tesis, topik Iya. tesis. Topik tesis ya boleh misalnya Mbak kalau Mbak udah punya benar-benar bisa dipakai dan nanti ketika lulus ya ketika lulus dari LPDP dan mau sekolah ya dipakai nggak apa-apa itu. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya saya mau berubah gimana Mas? It's okay. LPDP nggak bakalan tiba-tiba ngebuka apa namanya ngebuka rekaman wawancara nih. Nih Citra, kamu kemarin bilangnya begini nih. Kenapa tesisnya berubah? Gitu enggak bakalan. Gitu. Jadi apa namanya? Ya namanya kan hipotesa. Makanya tadi aku tanya hipotesa bukan kesimpulan ya. Gitu. Hipotesa kesimpulan sementara. Baik Mas, terima kasih. Gitu. Terus Iya, dia nanti tuh kalau tesis tuh biasanya di semester ketiga sih baru mulai mengarah. semester 3. Iya, biasanya. Oh Di iya. semester 3 kalau tesis Soalnya ya. Iya. soalnya saya cuma punya 2 semester. Nah, kamu kan beda. Maaf. Ini Makanya saya tapi kaget. bentar. Tadi ada yang mau nanya apa sih kalau S3? Kalau S3 sih lebih banyak ini kalau diwawancara
pertanyaan tentang tentang proposal Rencana disertasi kalau untuk yang S3 proposal ya. lebih banyaknya ke sana. Karena memang riset kan ya kalau S3 itu. Statistika data learning loss akibat pandemi COVID dan katanya ngomong apa sih? Oh ya, bagus tuh saran dari Mas Oke. Ulil Albab. Apalagi Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada apa sih yang terakhir itu loh? Pak, jika masih ada waktu dan ditanya apakah Anda ada pertanyaan? Oh gitu, maksudnya Mbak Citra ada yang mau ditanyain atau enggak gitu. Oh, banyak sih Mbak, tapi udah kayaknya. Biar teman-teman yang kalau mau bertanya dulu, nanti kalau ada waktu misalnya saya lagi. Oke. Ini Mbak Siska, Kak, jika masih ada waktu dan ditanya apakah ada pertanyaan, baiknya apa yang ditanyakan kepada interview, Kak? Apa yang ditanyain ya? Gue tuh kemarin bener-bener ketika disuruh keluar, gue keluar nggak nanya apa ya. Oh ya gitu. Iya Mbak, Saya sih iya Mbak, bener. paling ngomong ya itu. Iya, Soalnya kita tahuan pas kayak wawancara ternyata dosen IPB di interview. ya. Enggak, Akhirnya ada kalau ngobrol. aku begitu dibilang, oke terima kasih Mas Oki, bla 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 bla, selamat siang, oke selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya, saya mohon undur diri, keluar. Iya betul. Karena Gue saat gue di sana ngeblank nanya, ya. iya gitu. Soalnya takut kalau ya mungkin bisa tanya, ya apa ya, gue juga belum tahu bisa apa enggak ya. Nanya soal Bapak kerja di mana, kan nggak lucu ya. Ya jelas enggak lah. Orang namanya kan cuma Iya, Nick doang. iya gitu. Tapi aku nanya sebenarnya Mas Oki tuh, Mbak Lintang nanya dia. Saat itu Kak Oki juga diminta mengajukan pertanyaan. Enggak, aku nggak ditanya. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Enggak ya. Nggak ada pertanyaan, nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada ditanya, tapi nggak ada pertanyaan itu. Jadi bener-bener kayak udah, habis itu Iya. udah kayak emang Silakan meninggalkan Zoom gitu ya. ya kayak si interviewernya tuh kayak aduh gue capek sama nih orang, udah cabut gitu gitu. Oh, Mbak Lintang nanya apakah kira-kira jawaban saya sudah jelas semua. Wah, mantap mantap. Beda dia Soalnya public aku speaking-nya. tuh ya soalnya tuh aku mikir kalau misalnya aku tanya gitu ya, misalnya ada yang aku tanya tuh takut pertama offended. Orangnya tuh offended, kayak misalnya pertanyaan kayak, kalau boleh saya tahu Bapak Ibu dosen atau apa gitu kan, itu takut offended. Terus kalau pertanyaan kayak Mbak Lintang, gue takutnya tuh kayak dibilang kayak, sebenarnya ada sih jawaban Mas yang nggak jelas. Gue nggak mau, Nanti gue nggak mau. malah mau perpanjang durasi interview ya. Iya, makanya ya Diulang udahlah, lagi ntar pertanyaan. ya udahlah gitu. Apalagi ya. Bentar. Oh, tadi sebenarnya ada ya Mbak apa namanya, Mbak Citra bilang, yang aku tanya soal dari banyak beasiswa kenapa pilih LPDP. Terus habis itu kayak Mbak Citra jawab soal aksesibilitas informasi, benar nggak sih? Ya benar kan? Aku tuh tadi sudah di ujung, untung mau Ulfa langsung set gitu. Untung aku nggak langsung keluar. Tadi aku mau bilang kayak ini mbak yang tidak terinformasi atau mbak yang nggak follow si beasiswanya gitu. Soalnya kalau aku jujur ya, walaupun saya award di LPDP, sebelum LPDP saya tuh daftar AAS, saya chevening, saya daftar gitu. Jadi sebenarnya informasinya sudah ada, tapi kecuali kayak beasiswa baru, kayak misalnya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, itu aku baru banget dengar dan ketemu orangnya di sini, jadi langsung itu langsung tahu, langsung nyari tahu
Gitu. Terus Kak, gimana kalau kita sudah berusaha menjawab jujur terkait pertanyaan kontribusi, namun malah terlihat jawaban kita mengarah untuk kepentingan diri sendiri. Misal, ingin menjadi dosen, jawaban jujurnya untuk menjadi dosen. Oh, gini. Kalau dosen kebetulan juga Mbak Ulfa dosen kan ya? Dirimu dosen kan? Putus sepertinya. Dosen bukan Mbak? Gue cuma dengar Jaringannya ketawa jelek nih. doang nih. Iya dosen Iya, iya, kan? Dosen. Nah makanya tadi Mbak Citra sebenarnya kenapa aku iya. tanya tadi soal dosen karena Mbak Citra tuh kayak kalimatnya ada yang kurang gitu. Jangka dekat saya kayak tiba-tiba masuk dosen. Aku kira tuh dosen tuh masuk di jangka dekat. Harusnya kan kayak jangka dekat saya, jangka Oh, menengah, jangka panjang gitu. Jadi clear gitu. Makanya aku bilang jadi dosen gitu dan jadi dosen kalau aku sih ya pribadi teman-teman, aku jadi dosen dan sangat menghormati profesi dosen, walaupun kadang-kadang di grup berantem juga sama dosen. Jadi apa namanya? Kalau aku dosen itu aku taruh di jangka menengah karena memang itu dosen itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang benar-benar pengabdian dan bukan cuma kita kenal satu dua orang di sana bisa masukin gitu. Dan ilmunya tuh bener-bener ilmu yang memang bener-bener udah advance banget gitu. Jadi memang harus bener-bener ditaruh di tempat di perencanaan yang benar-benar. Terus kalau gimana kalau udah jujur, gue rada bingung sih apakah itu jawaban yang baik. Jawaban jujurnya kita menjadi dosen karena itu cita-cita kita. Ya nggak apa-apa Mbak, jadi dosen. Jadi kalau Mbak mau jadi dosen silakan. Tapi mohon dicari tahu sekali ya dosen. Jadi dosen itu seluk-beluknya seperti apa, untuk daftar dosen seperti apa, prosedurnya apa, lalu dan sebisa mungkin sedetil mungkin ya gitu. Kalau butuh butuh narasumber silakan tanya Mbak Ulfa. Mau nanya apa? Enggak, maksudnya nih, tuh, ini ada yang nanya nih Mas Habibur Rahman terkait dengan prosedur menjadi dosen memangnya bagaimana Mbak Ulfa? Tuh, silakan. Ini kalau mau cari pengalaman jadi dosen udah lama banget tahun berapa ya? Tesnya itu tahun, jangan-jangan kalian Halo belum bro. lahir apa? Hai bro. Ya. Eh, You have been in the Owen? tak mute dulu ya, soalnya Mak Sofi. Nanti kalau saya yang jawabnya agak menyesatkan sih sebenarnya. Saya tes dosen itu setelah waktu itu masih penerimaan S1 ya tahun 2004. Udah lulus kan? Belum. Tuh kan diketahuin Mainta kan jadi ketahuan deh umurnya. Jadi kalau mau dapat Satya Lencana ini mau yang ke-20 ya Mas Oki ya, yang perak ini saking lamanya. Aku belum relate Mbak Ulfa, soalnya saya sangat-sangat junior ya di dunia per-PNS-an. Saya masih junior, 2019 baru masuk dan dengan lancangnya 2022 saya langsung pergi gitu. Jadi saya masih junior. Tapi kalau sekarang dosen atau biasa kan putus Mbak. kayaknya ya. Cuma yang membedakannya gak jelas ya Ki. kurang putus. Jaringannya ini Tapi benar banyak yang eager atau pengen tahu sebenarnya jadi dosen gimana. Jadi Mbak Ulfa silakan jelaskan prosedurnya seperti apa gitu. sama aja. Jadi pertama itu kan tes apa itu ya? Apa sih sekarang tuh namanya sampai nggak tahu tuh saking lamanya. Ya kayak skolastik gitulah kalau nggak salah.
tes CPNS biasa lah. Cuma terakhirnya itu ada micro teaching ya, ngajar, kemudian ada tes wawancara gitu. Itu aja. Wawancaranya itu ya di hadapan semua dosen di jurusan, atau kemudian ada dekan juga kalau saya nggak salah. Micro teaching kalau nggak salah. Kewajibannya banyak. Oke. Ada lagi mau tanya soal dosen. Ini aku jawab dulu ya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu hitungannya berapa tahun aja, Kak. Kalau aku nentuinnya gini, jangka pendek itu sesuatu yang bisa dan applicable banget buat kalian. Ketika nyampe di Indonesia setahun, kalian bisa langsung lakukan itu. Misalnya, kayak aku komunikasi, aku mau bikin konten tentang A. Itu kan tinggal bikin ya, gitu. Tinggal bikin, obrolin sama atasan setuju, kita minta tolong tim desain bikinin, kita bikin draftnya, oke, posting. Nah, itu namanya jangka pendek. Ya, jangka pendek yang benar-benar kita langsung bisa bikin, bisa aktualisasikan. Kalau teman-teman bilang kalau bikin komunitas gimana, Mas? Bisa kalau orang-orangnya kalian sudah ada. Kalau komunitas kan tanpa orang, kalau misalnya kalian sendiri bukan komunitas kan, gitu. Atau misalnya kayak Mbak Citra tadi mau bikin kajian ilmiah menerangkan. Nah, kajian ilmiah ini juga tricky. Kalau kajian ilmiahnya cuma disimpan buat diri sendiri kan kurang ada manfaatnya dan faedahnya nih. Kalau aku sih sarannya untuk kajian ilmiah kalian bisa tambahkan, misalnya nanti akan diterangkan kemana, akan diberikan kemana, gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kayak Mbak Citra, saya punya data statistik nih terkait pendidikan Indonesia, saya mau ajukan ke Kemdikbud. Oke, gitu. Jadi jangka pendek itu sesuatu yang bisa langsung dilakukan. Jangka menengah aku tuh biasanya ngasih waktu tuh sekitar 3-5 tahun baru bisa terrealisasi. Gitu. Jadi dosen misalnya. Karena kalau aku buat jadi dosen, prinsipku adalah aku harus benar-benar jadi dosen yang benar ya, bukan dosen yang ya karena nggak ada kerjaan lain jadi dosen gitu, enggak. Aku benar-benar mau jadi dosen ketika benar-benar itu aku baca jurnal yang lebih banyak apa segala macam. Jadi butuh 3-5 tahun. Jangka panjang itu adalah kalau buat aku adalah rencana yang impossible, terkesan impossible, tapi sebenarnya bisa di-achieve walaupun waktunya tuh panjang. Misalnya ketika aku wawancara, aku bilang jangka panjangku adalah apa? Karena aku di Setnek, aku di Kementerian Sekretaris Negara, aku bilang saya mau jadi staf khusus Presiden bidang komunikasi. Orang-orang yang mendengar itu, mereka langsung bilang yakin, gitu. Tapi gue bilang yakin, itu bisa di-achieve, bisa dicapai, tapi memang waktunya lama. Nggak bisa yang ya 5 tahun gitu, nggak bisa. Siapa saya? Kecuali saya punya kenalan ketua umum partai ya, mungkin saya bisa. Gitu kurang lebih jabarannya teman-teman. Apa lagi? 2000 aku lahir 98. Aduh, 98. Izin nanya Kak, kalau setelah lulus ingin jadi dosen dan ketika di CV nggak ngisi jurnal yang pernah dipublish, tapi selama perjalanan sini publish jurnal di Sinta 2. Apakah nanti kemungkinan akan tanya terkait jurnal dan bagaimana menjawabnya? Dan selama perjalanan ke sini tuh maksudnya selama perjalanan ke sini kemana Mas? Perjalanan kemana? Perjalanannya tulus Mas. Perjalanan membawamu. Maksudnya perjalanan mau jadi dosen gitu loh, selama seleksi administrasi. Udah. Jadi dia nulisinnya udah nulis di Sinta 2. Oke. Pasti akan ditanya ke sana, soalnya kan sekarang memang apa ya, dosen diminta untuk selalu mempublikasikan publikasi per tahun. Mas Oki sepertinya bisa bantu. Gimana caranya nyerempet jawab? Gue sebenarnya agak kurang ngerti ya pertanyaannya.
Jawabannya supaya kesebut jurnalnya udah terbit walaupun belum sempat ditulis di data. Oh, oke. Di CV itu belum ada. Tapi sebenarnya dia udah nulis. Jadi setelah udah input CV, input CV barulah dia publish lah itu si Sinta 2 itu. Begitu ya? Ya nggak Oke, apa-apa. sebenarnya ya begitu kan? Begitu kan? Kalau ada Benar gak sih? kalau ada biasanya gini ya, itu kan kita kan ngikutin arahnya, aduh unstable lagi. Kita ngikutin arahnya wawancara ya. Jadi kalau misalnya nanti memang ada pertanyaan atau pernyataan ke sana, ya boleh nanti diklarifikasi aja ditambahkan. Ya, Misalnya saya juga waktu ya. di esai saya nggak nulis waktu itu kan saya ngambil publikasi itu hanya di setelah 2016. Itu ditanyakan sama interview kenapa nggak ditulis dari awal berkarir sebagai dosen ya. Saya waktu itu jawab apa ya, pokoknya saya ngambilnya itu setelah kenaikan pangkat terakhir gitu, jadi yang sebelumnya tuh lupa datanya di mana. Tapi Atau pintar jawab sih. ya atau sebenarnya jawabannya Mas Sugeng tadi udah oke sih, maksudnya dijawab aja se-clearnya bahwa memang saya sudah menulis tapi kebagian September baru dipublish gitu. Oleh karena itu saya nggak mau menuliskan sesuatu yang memang belum benar-benar dipublish gitu. Jadi itu udah menjawab kok harusnya ya gitu. Lalu Kak, bagaimana caranya mengorganisasi ide agar jawaban kita lebih terstruktur dan tidak berputar-putar saat menjawab pertanyaan? Ditulis. Kalau aku mah ditulis. Poin-poinnya ya. Ya, clear. Ditulis terus kalau aku dulu gini, karena aku agak worry sama jawaban interview dalam bahasa Inggris walaupun saya anak sastra Inggris, aku tulis. Terus aku peragain kan otomatis kan kayak ke memorize di kepala ya gitu. Kalau teman-teman suka dengan yang poin silahkan dipakai poin gitu. Jadi sebenarnya yaitu caranya kalau misalnya kita istilahnya kalau kita memorize biasa itu kayak muter-muter ya ditulis aja Mbak Wanda, nggak apa-apa kok ditulis. Bahkan ketika di kampus ini kita disuruh untuk note taking, harus nulis, jadi tetap harus nulis. Dulu pas Kak wawancara, pertanyaan apa yang bikin deg-degan? Pertanyaan apa yang bikin deg-degan? Panjang wawancara bukannya deg-degan Ki. Iya, kaki gue dingin, kaki gue dingin waktu itu bener. Itu Kaki gue dingin. pertanyaannya salah itu. Bukan pertanyaan apa yang bikin deg-degan, masa sepanjang wawancara itu deg-degan. Deg-degan gitu. Gak ada pertanyaan khusus yang bikin deg-degan. Walaupun ya apa momen yang menghilangkan deg-degan gue adalah ketika si psikolog yang ngurusin psikolog itu bilang kayak oke, Mas Oki itu kan kayak cinta banget sama Setnek. Itu langsung gue turun. Oke, kayaknya impresi gue untuk mencintai institusi sudah terpeluk dengan baik ya. Jadi turun. Gitu. Tapi apa ya, pertanyaan apa yang paling bikin deg-degan? Paling kontribusi sih Mas Andika. Pertanyaan soal kontribusi karena ya takutnya malah di counter dan kita kan nggak tahu ya Mbak Ulfa ya itu apa namanya pewawancaranya siapa ya, Iya. dan dia itu Siapa dan dari dan mana kita nggak tahu. ya dia masteringnya tuh apa gitu ya. Gue tuh takutnya kayak dia tuh kayak S3 atau doktor dalam bidang komunikasi, terus gue ngomongin soal kontribusi dalam bidang komunikasi, apalagi dia orang pemerintahan, mati lah saya ya kan. Padahal pas ngomongin masalah saya tuh benar-benar mengkritik pemerintah walaupun saya orang pemerintah kan. Itu paling kontribusi sih, permasalahan kontribusi gitu. Tapi balik ke ini lagi sih, sebenarnya apa yang kita tulis di CV dan di esai itu sih yang lebih banyak pertanyaan akan digali di sana. Jadi ya bagusnya memang dibaca ulang gitu, nulis apa, jangan sampai nanti beda sama jawaban pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan di esai gitu.
Ya tadi sih Apakah kayak dengan tadi sih menjawab jangan pernah berpikir untuk menjawab idealnya gitu. Jawab aja jujur memang. walaupun walaupun ada pertanyaan yang gue jawab rada bohong-bohong dikit sih. Nah, itu Mbak. dia. Itu dia. Tapi jangan bohong banyak ya, bohong dikit aja ya, dikit aja. Tapi selebihnya Karena jujur nggak Pak? kalau ada yang psikolog di sana pasti akan tahu kalau kita itu jawabnya nggak jujur gitu. Iya, Kita akan menjerumuskan kita sendiri kan, kita tidak mau gagal ya kan, kita pasti iya. goalsnya kan adalah lulus kita dapat siswa LPDP itu. Kayak dibilang Mas Oki kan kayak cinta banget sama Setnek. Gue tuh dalam hati menjawab kayak iya saya cinta, selamat apa namanya tunjangan kinerja tetap dibayarkan oleh negara. Tolong rekaman ini jangan dipotong ya baby. Ya nanti diedit sama Nanti Mas. dipotongnya sampai sini doang. Saya cuma Atau- cinta kepada ini. Nah itu dia, Nanti kita upload jadi TikTok. uploadnya yang itu gitu ya. Muncul Oh, muka oke, gua oke, gitu. Seorang Aduh, ini, seorang muncul- staf muncul Kementerian kayak- Sekretariat Negara gitu. muncul kayak LPDP itu gitu. Kalau jawab singkat sebenarnya kalau bisa sih jangan jawab singkat ya gitu. Kayak misalnya tadi kayak pertanyaan yang kayak pertanyaan sama Mbak Citra kayak 1 sampai 100 Mbak Citra seberapa yakin? 75% Pak. Udah. Harusnya kan kayak dia elaborasi. Saya percaya bahwa saya ya 75% Pak bisa lulus dari wawancara ini karena apa? A B C D E gitu. Jadi disebutkan alasannya. Kalau bisa sih jangan singkat gitu. Mbak udah makan? Udah. Itu jangan. Karena si interviewernya itu tidak sedang lagi PDKT dengan Anda yang jawabnya singkat-singkat, jangan. Ini kemana nih Mas arah pembicaraannya? Enggak. Ini kan biasanya kan udah makan, ye gitu. Lagi apa? Main, singkat-singkat Ada itu jawabannya. pertanyaannya di awal, apakah Anda sudah siap untuk menghadapi sesi wawancara? Sudah sarapan Mbak? Nah, itu ada tuh. Iya ada tuh. Aduh, Kak mau menjawab pertanyaan. Udah jam 2, Iya, iya Mas Oki, kasihan tuh. Ya, kasihan jam 2 siang tapi itu, Mak. Bukan Jam 2 malam. siang, Mak. Maksudnya dia mau pergi, Bu. Tapi ini Mas Oki katanya mau nonton kan? Mau Iya, nonton dia mau pergi Manchester. kan. Lagi Nah, tuh dia mau nonton kan. lagi seru ada derby masalahnya. Tadi gue telepon sama teman-teman orang-orang India itu pada pengen anyway di sini kalau ngomongin pub jangan dikira mau mabok ya, tapi di sini emang pub tuh kayak restoran biasa lah gitu. Pengen ke pub nonton bola. Nobar. Kirain mau ke stadion, Nobar, Mas. ya. Agak lah, gua tadinya pengen ke Manchester United, ya pengen ke Manchester tadinya, tapi mengingat nih gue Uang curhat nih. terbatas sih. Iya, SA saya belum turun ya, tolong kalau yang ini silakan lu edit, lu masukin di TikTok tag LPDP nggak apa-apa Beb. Tolong LPDP SA saya segera diurus. SA-nya belum loh. Kasihan banget settlement allowance. Itu yang Iya, itu belum. ada yang di komen yang di Manchester tuh ada komen-komen tuh. Apa tuh? Katanya Omdo katanya. Omdo, gua bakal ke Manchester asli, Mbak Sita, wait for me, gua ke Manchester. Di Indo habis ada derby Kak, tapi berakhir lagi di iya bener derby Jawa Timur. Arema dan Persebaya. Jangan sampai makan karet. Aduh. Mbak Lintang BTW, tapi aku masih mau ke Bristol. Mau ketemu UK orang. di sini ya. Mau ketemu sama bule. Pokoknya emang bule semua di sana, Ki. Gimana sih? Enggak, tapi kan Mas Tom mau
Kolombia. Wah, jauh banget. Ini udah mulai kemana-mana ini. Kasihan. Udah stop. Oh iya bener. Oke. Ini kita Lanjut, lanjut lanjut. di forum yang lain, jangan di sini. Kalau tadi mengenai seberapa yakin, apakah boleh jawab yakin 100% atau 90%? Kalau 100% jangan. Takutnya dikira overconfidence. Mendingan yang aman-aman aja 75 kayak tadi Mbak Citra, 80, 85% nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau 100% tuh kayak apalagi kalau misalnya si interviewer tuh udah ngerasa kayak ini orangnya nggak asik. Terus tiba-tiba dibilang 100%. Pede sekali gitu. Jangan, kalau bisa 90 oke, 90 oke, 85 oke. Bentar. Gitu. Tambahan inget, mumpung masih inget nih buat Mbak Citra. Soalnya tadi kan tak tanyain itu loh Mbak, kenapa nggak dapat beasiswa? Padahal kan kalau dilihat dari akademisnya, luar biasa loh Mbak Citra ini, kumlot gitu loh. Itu kayaknya harus disiapin kalau misalnya ada pertanyaan ke sana. Kalau Mbak boleh nanya nggak? Misal alasan Lanjut. tidak itu karena kurang informasi, bagaimana Mbak? Apakah Jangan Jangan bilang ya. kurang Jangan informasi. dong. Dunia Kamu kan- digital kok bisa kurang informasi Iya, gitu loh. kamu kan apalagi anggota pengurus HMJ kan? Iya Mbak? Ya kan? Ya, Sekretaris lagi. Ya mungkin apa ya jawabannya ngelesnya cuma tidak menjatuhkan gitu. Itu yang harus dipikirkan. baik Mbak, siap. Makasih Mbak. Itu yang harus dipikirkan. Iya, jangan bilang kurang informasi. Terus dibilang tipe mahasiswa yang kuliah pulang. Karena banyak sekali tawaran beasiswa itu. Terus satu lagi apa tadi? Terus satu lagi sih kayaknya banyak satunya ya. Kalau satu lagi kan cuma satu. Ini esainya loh diulik-ulik lagi deh Mbak. Sebenarnya itu udah subjek ya, karena kan pasti bakal itu yang akan ditanyakan. Visi misi sesuai dengan visi misi hidup saya. Emang hafal? Ketawa kan? Udah nih, gimana Mbak Baby? Ini udah selesai ya, Mas? Apanya? Udah selesai ya untuk pembahasannya. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu ya. Kalau aku Gimana? Beb, kalau teman-teman mau nanya, Ada yang sesi kedua. ada yang sesi kedua. Kalau mau nanya silakan via Instagram boleh, via boleh. Telegram boleh. Tapi kalau untuk mock up mungkin sabar-sabar ya teman-teman, saya juga di sini masih settlement. Jadi kayak jadwalnya masih saya tidak tahu ya gitu. Iya, Oh, betul. Wanda itu tuh Mas ya. Mas Kirain ya, cewek. maaf ya Mas. Maaf ya Mas. Aku kira tuh, aduh, saya Bentar ya. terlalu Jangan cinta. jangan berekspektasi, Mas. Bukan, maksudnya gue yang gue tahu tuh kayak Scarlett itu kan namanya Wanda ya, Wanda Maximoff. Jadi cewek gitu. Oke, let's go. Jadi mungkin untuk teman-teman ini kan masih banyak kayaknya ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu. Nah, teman-teman nanti bisa tanya lewat Telegram atau bisa kalau mau ngechat langsung sama Mas Oki nanti bisa di Instagram Mas Oki ya. Cari aja namanya tuh Oki Trihandoko gitu. Atau sama Ibu Ulfa tinggal ditulis aja namanya Ulfa Sari Raplesia gitu ya. Nanti kita tag deh di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa untuk biar bisa keep in touch dengan kita, di follow aja Instagram kita di weekendtalk.id ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti akan kita update di situ. Nah tuh untuk yang mau ngehubungin Mas Oki ada di kolom chat untuk Instagram dan ID tele-nya ya.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara hari ini. Tadi sampai hampir 130 ya, kayaknya ini udah mulai berkurang setengahnya gitu ya. Thank you. Nanti kita akan ketemu lagi di event selanjutnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada saran mau kegiatan apa, terus mungkin ada pematerinya siapa, nanti kita coba carikan ya. Jadi kirimkan aja kasih aja di Telegram atau di Instagram kita. Thank you semuanya. See you Thank on the next you. event. Dadah. Dadah.